Halo, saya Asep Septian Subagja. Selamat datang di materi yang akan saya bahas, yaitu materi perencanaan produksi massal. Jadi apa sih itu produksi? Menurut KBBI, produksi mengacu pada proses pembuatan barang dan jasa. Biasanya produksi melibatkan pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan teknologi. Lalu ada massal. Massal bersifat melibatkan banyak orang atau banyak hal, berkaitan dengan jumlah yang besar atau banyak. Lalu ada tahapan-tahapan untuk perencanaan produksi massal. Yang harus kita lakukan adalah pertama, menganalisis pasar untuk memahami permintaan konsumen dan preferensi konsumen. Kedua, ada perencanaan kapasitas produksi. Jadi kita harus menentukan kapasitas yang dibutuhkan. Ketiga, pengadaan sumber daya. Yang kita butuhkan yaitu seperti tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas produksi. Keempat, yaitu pengaturan aliran produksi yang harus kita urutkan mulai dari kerja dan kebutuhan produksi. Kelima, pengadaan dan pengelolaan bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Keenam, perencanaan waktu dan jadwal. Produksi yang kita pastikan harus memiliki kelancaran yang pasti dan operasional. Ketujuh, perencanaan pengendalian kualitas agar memastikan produk yang kita hasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. 8. Perencanaan logistik dan distribusi yang harus kita atur, pengiriman produk ke pasar. Bagaimana sih cara kita kirimkan, cara kita distribusikannya. 9. Merencanakan biaya produksi agar anggaran kita selalu efisien. Terakhir, pemantauan dan evaluasi terhadap proses, yang dimana fungsinya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Selanjutnya, karakteristik perencanaan produksi massal. Pertama, volume produksi pasti tinggi. Produksi massal ditandai dengan produksi dalam skala besar, dengan output yang tinggi dan konsisten. Kedua, spesialisasi dan divisi kerja. Dalam produksi massal, tugas dan pekerjaan dibagi-bagi menjadi tugas yang lebih kecil dan spesifik. Ketiga, penggunaan mesin dan otomatisasi. Produksi massal cenderung menggunakan mesin dan otomatisasi untuk meningkatkan kecepatan dan konsisten produksi. Mesin dan peralatan otomatis membantu kita melakukan tugas-tugas yang berulang dengan akurasi tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Keempat, biaya produksi rendah. Salah satu tujuan utama produksi massal yaitu mencapai biaya produksi yang rendah, rancangan produksi yang efisien, penggunaan mesin, dan penghematan skala membantu dalam mencapai efisiensi biaya yang tinggi. 5. Produk standar. Dalam produksi massal, produk yang dihasilkan cenderung memiliki standar kualitas dan spesifikasi yang konsisten. Hal ini memungkinkan untuk memenuhi permintaan pasar yang besar dengan produk yang serupa secara kualitas dan fitur. Keenam, pengkomposisian. Produksi massal sering melibatkan pengkomposisian, yaitu menggabungkan berbagai komponen atau bagian yang telah diproduksi sebelum menjadi produk akhir. Ketujuh, efisiensi operasional. Proses produksi massal dirancang untuk mencapai efisiensi operasional yang tinggi, penggunaan alat dan teknologi yang efisien. Karakteristik terakhir yaitu rendahnya fleksibilitas. Produksi massal cenderung memiliki tingkat fleksibilitas yang rendah. Proses produksi yang terstandarisasi dan fokus pada produksi dalam volume besar membuat sulit untuk menyesuaikan dengan permintaan yang berubah-ubah atau memproduksi produk yang tidak standar. Namun perlu diingat bahwa karakteristik produksi massal dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan perusahaan yang terlibat. Kesimpulan dari produksi massal merupakan seni yang membutuhkan keseimbangan efisiensi, kualitas, dan inovasi.
Dengan mengoptimalkan proses, memastikan kualitas, dan menerapkan inovasi, perusahaan dapat memenuhi permintaan yang tinggi, mengurangi biaya, dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah.